Pemirsa, Ketua Umum Golkar Munas Riau, Abu Rizal Bakri mengatakan pihaknya berencana melakukan rekonsiliasi dengan kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono pekan depan. Hasil rekonsiliasi itu akan dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM. Adanya rekonsiliasi menurut Ical akan menghindarkan Golkar dari ancaman perpecahan yang berkepanjangan. Cara ini juga dinilai efektif menjelang Munas Partai Golkar mendatang. Bagaimana bentuk rekonsiliasi yang dimaksud oleh Ical dan betulkah cara itu akan mengakhiri konflik Golkar dan membuat Golkar bersatu? Untuk membahasnya di studio telah hadir bersama kami pengurus DPP Golkar Munas Ancol Agun Gunanjar dan peneliti senior LIPI Indria Samego. Selamat malam Pak Agun dan selamat malam Pak Indria Samego. Selamat malam. Iya, Anda juga dapat berinteraksi dengan kami pemirsa dengan mengajukan tanggapan maupun pertanyaan melalui nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Baik, kita lanjutkan saja dialog kita. Pak Agun, ini sebenarnya bagaimana? Apakah memang rekonsiliasi ini sudah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak? Saya yakin itu, karena kata kuncinya asal jangan digeser. Kata kuncinya itu munas, rekonsiliatif. Jadi kalau semuanya berpegang kepada munas rekonsiliatif, maka apa yang dikhawatirkan sejumlah pihak, partai ini menjadi kecil, partai ini menjadi tidak bangkit, partai ini tidak mampu mengelola pilkada, mengelola pileg pilpres yang akan datang, itu akan terhapuskan dengan sendirinya. Karena sesungguhnya yang pertama katakanlah ya, ada dua putusan kasasi di Tun dan putusan kasasi di Pengadilan Utara. Dan ada juga fakta hukum tentang keputusan Rapimnas yang memutuskan Munas. Nah, tapi ketika untuk menyelenggarakan Munas, itu kan ada sebuah landasan pijakan undang-undang partai politik, kepengurusan mana yang melaksanakan. Nah, pertama ada SK Riau, tapi ketika dimenangkan Bali, mau tidak mau ini kan harus ada revisi. Dan saya melihat bahwa kalau hanya mutlak dijalankan oleh DPP Bali hasil Munas Bali, tanpa ada semangat rekonsiliasi, artinya itu akan jalan sampai dengan 2019. Kalau itu yang terjadi, Golkar pecah. Nah, saya melihat bahwa baik Pak Agung maupun Pak Abu Rizal, ya, saya juga ketemu dengan Sekjen, Pak Jeta dengan Pak Idrus, saya juga ketemu dengan Pak Nurdin, saya juga ketemu dengan lain. Nampaknya semangat rekonsiliatif itu tergambar dalam langkah-langkah kita ke depan. Bentuk rekonsiliasi seperti apa sih sebenarnya yang disepakati oleh kedua belah pihak? Bentuk kesepakatannya itu kan sesungguhnya lebih kepada posisi bagaimana penyelenggaraan Munas ini itu tetap mengacu kepada putusan hukum sebelumnya yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan. Sepanjang tiga kata itu dipegang teguh oleh kedua belah pihak, rekonsiliatif itu apa artinya? Bahwa yang menyelenggarakan pun harus rekonsiliatif. Kepesertaannya pun benar. Kepesertaan itu mau tidak mau nanti salah satu DPP yang akan ditegaskan dalam SK Menkumham mendatang. Sebut saja Bali. Tapi kepesertaan yang dimaksud di sana itu tidak berarti bahwa Bali adalah Bali segala-galanya. Karena di bawah secara objektif, secara realistis itu juga harus diperhatikan. Semangat rekonsiliatif itu, semangat itu masih akan tetap ada. Kita bisa selesaikan. Oke, kalau kita membaca dari media, beberapa media yang mengutip pernyataan bahwa Agung Laksono menyerahkan keputusan kepada Munas Bali karena yang memenangkan putusan dari MA memenangkan kepada Munas Bali, benarkah demikian adanya? Sebetulnya tidak juga seperti itu. Saya katakan tadi bahwa kita tidak ingin memperpanjang persoalan ini menjadi berkelanjutan. Karena kalau kita bersikukuh, kita ini berpegang kepada undang-undang partai politik, di mana kita juga hanya berpegang kepada SK Menkumham yang dasar hukumnya juga putusan kasasi Mahkamah Agung. Nah, tapi kita juga objektif, tidak mungkin kita berjalankan atas nama DPP Riau, sementara ada putusan hukum di Utara yang juga tidak bisa diabaikan, dan ini rawan gugatan. Sebaliknya juga kalau ini hanya yang dijalankan, ini diabaikan, ini juga rawan gugatan. Nah, sementara ada keputusan Rapimnas yang sudah mengetok palu, semua bersepakat akan menyelenggarakan Munas. Nah, tiga fakta ini yang menurut hemat kami kita sampaikan supaya diintegrasikan, disinergikan, dikomunikasikan dengan pemerintah untuk mencari jalan yang keluar yang terbaik. Karena pemerintahlah yang pada akhirnya yang akan mengendalikan, menjalankan roda pembinaan partai politik berkaitan dengan Munas ke depan ini. Nah, semangatnya di sana. Walaupun pada akhirnya nanti seperti saya sendiri juga mendengar dalam kepengurusan yang akan datang itu ada semangat rekonsiliatif, nama saya pun dimasukkan.
Saya mendengar itu. Saya sendiri nama-namanya nggak tahu. Tapi jujur saya mengatakan dalam rangka menjaga integritas partai, keselamatan partai, semangat Munas yang tidak saya tidak keberatan masuk dalam kepengurusan itu. Oke, jadi memang sudah disepakati antara lain dengan menyatukan kepengurusan antara lain, dan juga mungkin ada juga soal kepengurusan ataupun DPD mana yang akan menjadi partisan dalam Munas nantinya. Apa itu juga sudah disepakati? Belum. Kalau nanti kan begini ya, setelah kita ada kesepakatan seperti ini, mau tidak mau kan langkah berikutnya kita akan harus menggelar rapat pleno. Tidak mungkin itu kan hanya sebuah mekanisme proses. Kalau istilah kita tuh ada hajat akad nikah, misalkan gitu kan. Sebelumnya juga kedua belah pihak sudah komunikasi, lalu acaranya di mana, tempatnya seperti apa. Nah, pada tahapan ini yang sedang kita kerjakan. Sehingga nanti pada saatnya waktu rapat pleno, segala persiapan, segala sesuatu yang berkaitan itu sudah smooth. Nah, sehingga ketika kita bicara soal kepesertaan pun nanti bagaimana yang ada rekonsiliatif itu pun akan selesai dengan sendiri. Baik, Pak Indria Sambiko, Anda melihat rekonsiliasi yang sekarang sudah disetujui atau disepakati kedua belah pihak ini, apakah ini akan benar-benar bisa mengakhiri konflik Golkar? Saya kira kata rekonsiliasi itu sendiri sebetulnya merupakan solusi yang paling fair dalam dunia politik ketimbang diputuskan oleh pengadilan. Nah, apalagi untuk partai sebesar golongan karya yang punya sejarah juga. Jadi ya secara pribadi saya mengapresiasi bahwa akhirnya toh ada kesadaran bahwa kepentingan partai itu harus diletakkan di atas semuanya dibandingkan dengan kepentingan individu. Karena bagaimanapun juga kalau kepentingan individu atau kelompok diutamakan, Golkar itu partai yang sangat potensial untuk pecah. Nah, karena dari awalnya memang sangat beragam di situ. Ya, mulai dari hijau sampai warna merah gitu, ada semuanya di situ. Nah, ini potensi untuk disintegrasi. Jadi mungkin ini pelajaran yang tak terhindarkan, gitu kan? Sudahlah, pelajaran enough is enough. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal rekonsiliasi, tadi sebenarnya belum terlalu dijelaskan oleh Pak Agun bahwa sebenarnya bentuk rekonsiliasi seperti apa? Apakah berarti ini harus 50-50? Misalnya kepengurusan Abu Rizal Bakri 50%, kemudian nanti Pak Agung Laksono 50%, kemudian juga nanti semua serba 50-50. Seperti itukah rekonsiliasi ideal? Mungkin kalau kita bicara dalam dimensi statistik seperti itu. Tetapi sekali lagi politik ini kan bicara soal yang tidak terlalu statistik, tidak matematis, tetapi soal kepuasan, soal fairness yang tadi disinggung juga. Betul. Nah, jadi adil itu ya tidak harus 50-50, ya tergantung proporsional saja, tergantung peran dan macam-macam. Yang penting asal semuanya bicara on behalf of, kan gitu, atas nama kepentingan partai. Tapi kalau kepentingan individu lagi menonjol, saya yakin akan ada resistensi, ada protes lagi, dan akhirnya membubarkan semua harapan itu. Oke, Pak Agun, kalau misalnya kita sudah dikatakan sudah sepakat dan akan dilaksanakan rapat pleno. Nah, Anda memandang ini satu hal yang akan membuahkan satu kesepakatan yang positif, atau nanti akan ada riak-riak lagi seperti Pak Indria Sambiko bilang yang mampu mungkin bisa membuat rekonsiliasi ini akhirnya tidak benar-benar mengakhiri secara memberikan kata akhir lah kepada konflik Golkar. Ya, kalau di dunia politik kan tidak mungkin sebuah proses negosiasi, rekonsiliasi sekalipun itu akan memberikan kenyamanan, kepuasan kepada komponen elemen semua, itu nggak mungkin. Di dalam masing-masing juga kan masing-masing ada kelompok, ada kino dan sebagainya, itu tidak mungkin. Tapi saya sependapat dengan Pak Indira, kalau semuanya itu dilandasi semangat, kepentingan partai adalah segala-galanya, keselamatan partai adalah segala-galanya, tidak dengan cara kuantitatif ya, harus sekian-sekian. Karena saya termasuk orang yang penganut aliran fungsional gitu. Saya nggak terlalu penting buat saya kalau pegang struktur tapi tidak berfungsi. Lebih baik tidak ada dalam struktur tapi fungsional gitu. Itu kan juga cukup dengan kartu anggota kita bisa lakukan apapun kok gitu. Melihat kita punya hak kok, dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh DART. Artinya segala sesuatunya itu saya meyakini ini adalah langkah awal yang cukup bagus ya. Seluruh proses itu tidak ada yang digantung, Pak. Kasasi di utara, kasasi di Tun, putusan Rapimnas, bahkan Mahkamah Partai yang sudah membentuk tim transisi, kalau semuanya itu diadopsi dalam rangka mengedepankan kepentingan partai, dan ternyata semuanya sama, keputusannya itu apa? Minta Munas. Jadi artinya bahwa
SK yang menjadi landasan pelaksanaan Munas ini bukan SK yang untuk menjalankan roda organisasi satu periode, tidak, hanya transisi untuk melaksanakan Munas yang demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan. Baik, ada penelpon yang akan bergabung dengan kita. Saat ini sudah tersambung Bapak Abdurrahman di Makassar. Selamat malam, Pak Abdurrahman. Silakan dengan komentar Anda. Selamat malam. Malam, Pak Abdurrahman. Halo, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Silahkan, Pak. Begini, politik kan ada aturan mainnya. Kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, berarti konflik Golkar ini akan berkepanjangan dan bisa hancur berkeping-keping. Yang kedua, Golkar ini bukan milik pengurus, tapi ini milik rakyat. Tapi yang perlu diperbaiki adalah harus berjiwa besar. Yang kedua, kedua kubu Golkar ini harus bersatu untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Yang ketiga, yang dibutuhkan semangat dan harus meninggalkan egois. Yang terakhir, bagaimana pertanggungjawaban Golkar kepada rakyat untuk menuntaskan konflik internal dengan melalui Munas luar biasa. Saya kira itu yang perlu diperbaiki agar Golkar bisa kembali seperti yang dulu. Terima kasih. Atas komentar Anda, silakan Pak Agun ditanggapi. Ya, saya pikir itulah suara konstituen kami di bawah. Jadi sesungguhnya kami ini semua menyadari betul bahwa Golkar ini hanya akan mungkin bisa survive, berjalan, kalau memang mekanisme kedaulatan partai itu dijalankan. Jadi DPP adalah Dewan Pimpinan yang bersifat kolektif. Jadi tidak ada yang namanya hak prerogatif di sebuah partai, itu tidak ada. Jadi semuanya, ya makanya desakannya apa, Munaslup gitu. Jadi karena Munaslup inilah yang bisa mempertemukan seluruhnya. Iya, tapi pertanyaan berikutnya adalah Munaslup ini pun jadwalnya belum pasti ya, selalu mundur. Nah, nanti kita akan tanyakan apakah benar-benar bisa benar-benar terwujud pada nantinya dan bisa menjadi kata kunci untuk rekonsiliasi Partai Golkar ke depannya. Kita akan bahas saat lagi, pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time Talk.